Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan para pendengar sekalian, perkenalkan, nama saya Margaret Rosalin Paendong dari SMA Negeri 16 Jakarta. Saya sebagai salah satu peserta LDBI tahun 2026 dan saat ini tengah melaksanakan tahap kedua. Saya dari tim oposisi akan menyampaikan penolakan terhadap mosi yang menyatakan bahwa Indonesia harus mengadopsi mekanisme student loan. Saya akan menguraikan 3 argumen utama mengapa kebijakan ini tidak tepat bagi Indonesia. Pertama, student loan tidak akan menjangkau masyarakat miskin dan justru memperlebar ketimpangan. Tim pemerintah berargumen bahwa student loan bertujuan membantu mereka yang memiliki keterbatasan biaya. Namun mari kita cermati dengan logika sederhana. Keluarga yang sedang dalam kemiskinan pada umumnya memiliki keengganan yang tinggi terhadap hutang. Mereka hidup dengan keterbatasan ekonomi sehari-harinya. Nah, ketika ditawarkan dengan pinjaman untuk biaya kuliah atau ditawari untuk berhutang, justru yang muncul dalam pikiran mereka adalah ketidakpastian akan masa depan mereka sendiri. Apakah saya bisa lulus dan memperoleh pekerjaan? Apakah saya bisa mendapatkan gaji yang cukup untuk membayarnya? Dan bagaimana jika saya gagal dalam melakukan pembayarannya? Akibatnya, mereka cenderung mundur dan memilih untuk tidak mengambil resiko. Sebaliknya, mereka yang berani mengambil student loan justru berasal dari keluarga yang menengah ke atas, yang memiliki jaminan ekonomi dan keyakinan bahwa mereka mampu melunasi utang yang mereka dapatkan dari student loan. Dengan demikian, student loan tidak akan dinikmati oleh kelompok yang paling membutuhkan, melainkan oleh kelompok yang sebenarnya masih memiliki opsi lain. Ini bukan demokratisasi pendidikan, melainkan reproduksi ketimpangan loh. Lebih lanjut lagi, tim pemerintah meyakinkan atau mengakui bahwa beasiswa memiliki kelemahan karena sistemnya yang elitis dan sulit dijangkau. Saya setuju bahwa perbaikan itu diperlukan, tapi solusi yang logis adalah membenahi sistem beasiswa, bukan malah menggantinya dengan skema hutang. Perbaikan dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur yang disebutkan oleh tim pemerintah, yaitu menghilangkan persyaratan administratif yang berlebihan dan menggunakan data kesejahteraan yang lebih akurat. Mengapa negara harus menciptakan utang massal ketika pilihan memperkuat beasiswa masih mungkin untuk dilakukan? Keberadaan student loan sendiri justru beresiko mengalihkan anggaran pendidikan yang seharusnya untuk beasiswa, sehingga porsi beasiswa itu jadi semakin berkurang dan merugikan mereka yang memiliki prestasi namun dalam keluarga yang kurang cukup mampu membiayai prestasinya. Dan kedua, student loan menimbulkan beban psikologis dan ekonomi yang berkepanjangan bagi penerimanya. Tim pemerintah meyakini bahwa tekanan utang dapat menjadikan siswa lebih visioner, disiplin, dan siap menghadapi dunia kerja. Saya berpendapat bahwa keyakinan tersebut keliru. Tekanan utang berbeda dengan tekanan akademik atau tantangan belajar. Tekanan utang adalah rasa takut yang terus-menerus terhadap ketidakmampuan membayar hutang di masa depan. Rasa takut ini tidak akan meningkatkan kualitas dari belajarnya, tetapi justru malah mengganggu konsentrasi selama masa belajarnya. Bayangkan seorang siswa atau mahasiswa yang mengambil student loan sebesar 100 juta rupiah sejak awal masuk perkuliahannya, pikirannya sudah dipenuhi dengan kekhawatiran pelunasan hutang. Ia menjadi enggan untuk mengikuti magang yang tidak berbayar, padahal magang itu penting untuk pengalamannya. Ia menjadi enggan untuk mengeksplorasi dirinya atau minat dan kemampuannya, karena prioritasnya itu sudah bukan lagi belajar, melainkan untuk lulus secepat mungkin agar bisa bekerja dan melunaskan hutangnya. Setelah lulus, seorang fresh graduate di Indonesia belum tentu langsung bisa mendapatkan pekerjaan. Dan pada umumnya, kalau fresh graduate mendapatkan pekerjaan, menerima gaji yang tidak sebesar yang bisa didapatkan untuk yang punya pengalaman bekerjanya panjang. Malah sebagian besar pendapatan yang didapatkan untuk fresh graduate yang baru bekerja itu akan habis untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya akan sangat sedikit untuk dialokasikan mencicil hutang. Proses ini tuh dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Selama masa itu lulusan tidak dapat membantu orang tua membeli rumah, mendapatkan aset, dan tidak berani untuk berhenti bekerja dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat kemampuannya.
karena hidupnya itu sudah terbelenggu dengan hutang. Ini hanya akan membuat penerima student loan kehilangan keberanian untuk bermimpi. Tim pemerintah menyebut bahwa tekanan utang dapat dikendalikan karena adanya dukungan keluarga dan teman. Namun keluarga miskin mana yang mampu membantu pelunasan hutang? Mereka justru akan ikut terbebani psikologisnya. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa student loan tidak membangun karakter, tetapi malah menghancurkan masa depan generasi muda dan menghilangkan mimpi mereka. Ketiga, student loan menggeser tanggung jawab negara dan melanggar hak dasar warga negara. Pasal 31 UUD 1945 Pasal 31 UUD 1945 dengan tegas mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayainya. Kata kunci dalam pasal ini adalah membiayai, bukan meminjami. Negara mengeluarkan dana untuk dipinjamkan, kemudian memungutnya kembali beserta bunga. Maka dihitung secara bersih, negara itu tidak memberikan biaya pendidikan sama sekali. Bahkan jika bunganya itu plus, yang dikenakan itu plus ya daripada hutangnya, justru malah negara memperoleh keuntungan dari utang pendidikan rakyatnya sendiri. Ini bertentangan dengan konstitusi yang mewajibkan negara hadir sebagai penjamin hak pendidikan. Lebih jauh lagi, student loan mendorong mahasiswa memilih jurusan berdasarkan prospek gaji yang tinggi, bukan karena minat atau kebutuhan masyarakat. Tim pemerintah menyatakan bahwa sistem akan terus dievaluasi dan masyarakat mengawal kebijakan. Namun evaluasi tidak akan menghilangkan bahaya fundamental dari utang itu sendiri. Selama utang itu tetap ada, selama bunga tetap berjalan, dan selama pembayaran itu tetap wajib dilakukan, maka beban psikologis dan ekonomi tidak akan pernah hilang. Berdasarkan 3 argumen yang sudah saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa student loan tidak tepat untuk diadopsi di Indonesia. Negara harus meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan dan mewujudkan pendidikan yang terjangkau atau bahkan gratis bagi keluarga miskin.